Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improperly Ngedog I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan Lin Xin sendiri menyadari semua ini dan seketika menyebut penguntitnya sangat menyebalkan. Lin Xin pun bertanya apakah mereka senang sekali mengikutinya. Orang-orang sekitar pun bingung Lin Xin bicara dengan siapa. Dengan cepat Lin Xin seketika melompat layaknya ninja dengan pijakan tembok ke tembok lain hingga sampai ke atas bangunan. Orang-orang sekitar pun kaget dengan aksi Lin Xin. Begitu juga dengan para petugas yang mengikuti Lin Xin. Kini tim penguntit dari Durumeng dan Jijin pun panik karena kehilangan jejak Lin Xin yang melompat ke atas gedung. Mereka pun kini berlari menuju atap gedung melalui tangga darurat. Masing-masing dari mereka pun kini meminta petugas lain mengarahkan drone, serta berkoordinasi dengan tim yang lain apakah mereka melihat Lin Xin. Hingga pada akhirnya kedua tim ini saling bertabrakan. Petugas Durumeng yang memperhatikan orang-orang ini menyebut bahwa tato bermotif duri ini mereka orang-orang dari Throne Queen. Dan anggota Jijin pun juga mengetahui bahwa mereka adalah anggota keluarga Du. Anggota Jijin yang lain pun melaporkan bahwa drone kehilangan jejak target karena target bisa terbang. Mendengar kabar ini, Jijin sangat marah dan bertanya apakah benar Lin Xin bisa terbang dari atap ke atap. Jijin pun menyebut ini omong kosong. Mana mungkin manusia bisa terbang? Selain itu, Jijin juga nampak kaget bahwa anggota keluarga Du juga ada di sana. Jijin yakin pasti Durumeng menggunakan drone berkecepatan tinggi untuk membantu Lin Xin kabur. Sedangkan Durumeng yang mengetahui bahwa pemburu Lin Xin adalah orang-orang yang menggunakan tato berduri pun bertanya kepada Butler Du, apakah orang-orang yang mengejar Lin Xin itu bekerja untuk Throne Queen. Butler Du mengatakan kalau benar itu Throne Queen, mengingat kekuatan dan cara-cara gilanya yang tanpa ampun. Meski Lin Xin punya latar belakang yang luar biasa, dirinya khawatir nasibnya tetap tidak akan berakhir baik. Durumeng seketika memikirkan hal ini. Lalu tak berselang lama Butler Du mendapat pesan dan mengatakan kepada Durumeng bahwa Jijin mengirim undangan. Dia ingin bertemu dengan Durumeng pukul 10 malam ini di Yuntian Pavilion untuk membicarakan sebuah kesepakatan. Lalu kini di Yuntian Pavilion, Jijin nampak telah menunggu kedatangan Durumeng bersama dengan anggotanya. Dan tak berselang lama, Durumeng ditemani Butler Du beserta anggotanya kini datang. Dan kini Durumeng dan Jijin saling berhadapan. Lalu Jijin mengatakan bahwa ini adalah anggur Rothschild yang berusia 80 tahun. Hanya tersisa 15 botol di dunia. Nilainya mencapai puluhan juta. Jijin pun bertanya apakah Durumeng mau mencobanya. Durumeng menyebut bahwa dirinya sudah mencobanya dan rasanya biasa saja. Dirinya minum teh saja. Dan segera Butler Du menyiapkan teh untuk Durumeng dan menyajikannya di tempat. Kemudian Jijin pun mengatakan bahwa dirinya akan langsung saja ke intinya. Apa hubungan Durumeng dengan Lin Xin? Durumeng menyebut bahwa itu hanya teman biasa. Jijin bertanya soal teman biasa ini. Jijin merasa heran menjadi teman Durumeng sepertinya bukan hal yang biasa. Durumeng menyebut bahwa keluarga Du pernah bekerja sama dengan Throne Queen sebelumnya. Dirinya pikir Jijin bukan tipe orang yang suka banyak bicara. Jijin menyebut bahwa Lin Xin merusak salah satu jalur distribusi terpenting miliknya. Dirinya harus membuat Lin Xin membayarnya. Kalau keluarga Du memilih untuk tidak ikut campur, maka dirinya akan melupakan hal ini.
Namun Durumeng segera merespon hal ini dan bertanya soal hanya gara-gara satu jalur distribusi ini. Dirinya rasa bukan itu masalahnya. Pantangan terbesar saat bernegosiasi adalah menyembunyikan fakta dan mengelak. Mendengar hal ini, Jijin pun teringat dengan perlakuan Lin Xin. Sedangkan Lin Xin saat ini sedang santai menikmati makanan yang tersedia di kota Yao. Lalu Jijin menyebut bahwa dalam bisnis yang paling utama adalah keuntungan. Kalau keuntungannya kurang, mengapa repot-repot bicara soal rincian? Jijin meminta Durumeng untuk menyebutkan harganya. Durumeng menyebut bahwa dia bukan sekedar teman biasa, melainkan seorang teman yang telah melewati situasi hidup dan mati bersama dirinya, serta berbagai penderitaan yang sama. Jijin mengatakan bahwa dirinya sudah lama mendengar Durumeng bahwa sangat ahli dalam urusan bisnis, terutama dalam hal menaikkan harga. Jijin seketika melemparkan angka 1 miliar dan bertanya kepada Durumeng apakah sepakat. Namun Durumeng tidak menanggapinya dan hanya menyeduh tehnya saja. Melihat hal ini, Jijin seketika menaikkan angka menjadi 1,5 miliar. Namun tidak ada respon dari Durumeng hingga Jijin menyebut angka 2 miliar. Dan itu harga untuk menjaga muka. Melihat Durumeng tidak merespon, Jijin menyebut bahwa muka bisa berharga atau tidak berharga sama sekali. Dan seketika anggota Throne Queen mengeluarkan senjatanya. Dan hal ini segera direspon oleh Butler Du yang mengeluarkan pisau assassin yang diikuti oleh anggota lainnya. Hingga pertemuan ini memanas. Sedangkan Lin Xin masih terus menikmati kuliner di pinggiran kota Yao. Lalu Durumeng pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau 2 miliar. Dirinya hanya mau 23,33 juta. Jijin pun kaget mendengar nominal ini dan bertanya apakah Durumeng sedang mempermainkan dirinya. Durumeng pun meminta Jijin untuk tidak terburu-buru. Ada 2 syarat dari dirinya. Pertama, orang-orang Jijin hanya boleh bertindak di dalam batas kota Yao. Jika Lin Xin meninggalkan kota, operasi akan segera diakhiri. Kedua, sebelum Jijin menemukannya dan mengambil tindakan, Jijin harus memberitahu dirinya setidaknya 30 menit sebelumnya. Dan hal ini pun membuat semua anggota dari kedua belah pihak mulai menunjukkan rasa khawatir dan bersiap menghadapi kemungkinan apapun. Sedangkan Lin Xin terus menikmati makanan di kota Yao tanpa memperdulikan status dirinya yang sedang buron. Lalu Jijin pun setuju dengan syarat Durumeng dan mengajak Durumeng untuk menandatangani kontraknya sekarang. Jijin pun berharap Durumeng akan memegang kata-katanya. Tak berselang lama, anggota Jijin pun mengatakan kepada Durumeng bahwa kontraknya sudah siap dan meminta Durumeng untuk meninjaunya kembali. Dan setelah penandatanganan kontrak, Durumeng menerima uang transfer sebesar 23,33 juta. Durumeng pun meminta Jijin untuk tidak khawatir, dirinya tidak akan melanggar kontrak. Namun sebelum itu, biarkan dirinya memberikan pengingat ramah. Lin Xin lebih kuat dari yang Jijin pikirkan. Saat waktunya tiba, dirinya harap Jijin tidak berakhir dengan jatuh ke dalam perangkap Jijin sendiri. Dan Durumeng seketika pergi. Durumeng bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang Lin Xin lakukan saat waktunya tiba. Dirinya sangat tidak sabar melihatnya. Di samping itu, anggota Jijin pun bertanya-tanya kepada Jijin apakah ada masalah. Jijin pun menyebut bahwa ini sangat jelas Lin Xin sangat berharga bagi Durumeng. Namun dirinya penasaran mengapa Durumeng dengan mudah menyetujui untuk tidak ikut campur. Dia hanya meminta sejumlah kecil uang dan memberi 2 syarat yang aneh. Dirinya tidak mengerti. Jijin pun segera meminta anggotanya untuk tetap mencari jika mereka harus menjungkir balikan kota Yao. Temukan Lin Xin untuk dirinya. Semua anggota Throne Queen pun mengerti dan mulai melakukan pencarian besar-besaran meskipun mereka harus menggali 3 kaki ke dalam tanah. Mereka harus menemukannya. Lalu Lin Xin sendiri kini sedang menaiki sebuah kereta cepat. Lin Xin pun bertanya soal gelar Throne Queen ini. Sungguh mengecewakan, benar-benar menyedihkan. Sudah lewat beberapa hari dan Jijin masih belum mengejar dirinya. Dirinya memberi kesempatan tapi Jijin menyia-nyiakannya. Dirinya akan melupakan ini karena membosankan. Dan kini saatnya kembali ke Yanjiang. Kemudian berpindah ke Universitas Yanjiang. Lin Xin dengan wajah cerianya seketika menyapa teman-teman sekamarnya. Namun nyatanya tidak ada satupun orang yang berada di kamar asrama kampus. Segera Lin Xin mengirim pesan ke grup teman-teman asramanya dan bertanya mereka semua di mana.
Dengan cepat, Zhao Tong merespon hal ini dan mengirim gambar serta mengatakan bahwa dia sedang bersama Xiao Hua di Yanjiang Water Park. Ada karnival hari ini sangat menyenangkan. Dan hal ini juga diikuti oleh Zhao Hao dan Wu Zi bersama pasangannya. Lin Shen pun kesal mereka pergi bersenang-senang tanpa dirinya. Jika demikian, dirinya juga akan ke sana. Lalu saat ini di Water Park Yanjiang, di mana pengunjung hari ini sangat banyak dan wanita-wanita cantik sedang berkumpul mengenakan baju renangnya untuk dipoto. Dan Lin Shen sedang bersantai menikmati semua ini. Lin Shen mengatakan bahwa tampaknya tidak perlu lagi mencari ketiga orang itu. Pemandangan di sini sangat bagus. Lalu tak jauh dari sana seorang fotografer meminta wanita di depannya untuk menurunkan pinggangnya sedikit dan angkat panggulnya. Serta matanya buatlah keduanya terlihat seksi. Lalu murid-muridnya pun bertanya apakah dua gadis ini influencer online terkenal, Dong Dong dan Sisi. Mengapa mereka terlihat sangat berbeda dari fotonya? Kang foto ini pun bertanya apakah dia tidak paham mengambil foto hanya langkah pertama. Post editing setelahnya adalah di mana sihir terjadi. Haluskan kulitnya sampai sempurna, perbesar matanya, kecilkan kepalanya, dan sesuaikan dada serta pinggangnya. Dengan begitu, dia menjadi seorang dewi online. Mereka pun nampak bersemangat mengetahui ini. Orang ini pun bertanya kepada Kang Foto berapa banyak biaya yang dikenakan untuk memotret top influencer ini. Kang Foto mengatakan bahwa dirinya tidak seperti fotografer lain. Fotografer lain harus membayar memotret mereka, tapi kalau dirinya yang memotret mereka, merekalah yang harus membayar dirinya. Orang-orang pun menyebut bahwa Kang Foto dengan nama Kak Huang, dan Kak Huang sangat luar biasa. Kak Huang pun menyebut ini biasa saja. Saat kemampuan mereka sangat hebat, para gadis akan datang pada mereka dengan sendirinya. Seperti kemarin malam sebelum memotret para gadis, dirinya membawa mereka ke bar untuk bersenang-senang dan setelahnya mereka menawarkan untuk melakukan pembayaran dengan cara lain. Jadi dirinya dengan enggan setuju. Orang-orang yang mendengar hal ini menyebut bahwa Kak Huang sangat mengagumkan. Kak Huang juga terlalu lembut dengan wanita. Kak Huang adalah idola mereka. Kak Huang pun membenarkan hal itu. Apakah mereka pikir dirinya menagih mereka biaya sekolah 88.000 tanpa kemampuan? Kak Huang pun mencukupkan hal ini dan meminta mereka untuk memperhatikan ini dan lanjutkan pelajarannya. Lalu di saat itu, saat Kak Huang yang hendak memoto melihat pemandangannya terganggu, Kak Huang segera menghampiri Lin Shen dan meminta Lin Shen untuk minggir sedikit. Dirinya ingin mengambil beberapa foto di sini. Lin Shen pun tidak terlalu menghiraukannya dan hanya mengatakan bahwa siapa cepat dia dapat. Kak Huang seketika memandang Lin Shen dengan sebelah mata dan bertanya apakah Lin Shen tahu siapa dirinya. Dirinya adalah master fotografi terkenal Huang Yellow. Huang Yellow pun bertanya apakah Lin Shen pernah mendengar namanya. Dirinya punya ratusan ribu pengikut di Zhaoyin. Siapa Lin Shen yang berani-beraninya merebut tempat terbaiknya untuk memotret? Lalu wanita influencer Dong Dong dan Sisi mendekat. Dong Dong pun meminta dengan sopan kepada Lin Shen untuk geser sedikit. Huang Yellow itu influencer besar dan skill edit fotonya juga sangat hebat. Namun melihat respon Lin Shen yang tidak terlalu menanggapinya, Sisi seketika meminta Lin Shen untuk tidak kurang ajar. Huang Yellow sudah mau bicara baik-baik dengan Lin Shen. Itu sudah lebih dari cukup buat Lin Shen merasa terhormat. Namun di saat itu tiba-tiba orang-orang berlarian menuju sesuatu dan ternyata di tempat itu ada Caca, seorang streamer wanita paling terpopuler di platform Leopard. Huang Yellow yang melihat Caca sangat tergiur karena kecantikannya. Dalam pikiran Huang Yellow, Caca aslinya malah lebih cantik daripada videonya. Dirinya sering kasih gift pas dia streaming, bahkan mereka sempat saling kirim pesan pribadi juga. Dan saat ini Caca jalan ke arah dirinya. Dia pasti ingat siapa dirinya. Huang Yellow pun segera mendekati Caca dan menyapanya serta mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Caca masih mengingat dirinya. Di sini ramai sekali. Bagaimana kalau mereka cari tempat yang lebih sepi untuk foto-foto? Namun Caca seketika bertanya Huang Yellow siapa. Dan ini membuat Huang Yellow membatu. Dan di saat yang sama Caca melihat Lin Shen yang sedang bersantai dan segera berlari seperti wanita gila ke arah Lin Shen. Caca yang menghampiri Lin Shen pun menyebut ini sangat kebetulan. Dirinya memang berencana mampir ke kampus Lin Shen setelah acara ini. Lin Shen yang kaget pun bertanya apakah Caca juga datang ke karnaval.
Caca pun menyebut bahwa panitia yang mengundang dirinya. Pas dengar Linsin ada di Yanjiang, dirinya langsung setuju. Sudah lama sekali Linsin tidak datang menemui dirinya. Dirinya sangat kangen dengan Linsin. Apakah Linsin juga kangen dirinya? Linsin pun membenarkan hal itu. Dirinya selalu khawatir. Apakah Caca punya cukup uang untuk kebutuhannya? Caca pun menyebut bahwa dirinya tidak butuh apa-apa. Asal ada Linsin saja sudah cukup. Jika demikian, Linsin harus menebus rasa rindunya. Lalu saat itu Caca baru menyadari bahwa Linsin sudah lama di luar ruangan tapi tidak pakai sunscreen. Dengan ini biar dirinya oleskan. Linsin pun mengatakan bahwa dirinya sebenarnya belum pernah pakai sunscreen sebelumnya. Caca pun mengerti jika demikian nikmati pengalaman pertama Linsin. Orang-orang dan Huang Yelo pun kaget dan bertanya-tanya apa-apaan ini. Lalu Linsin pun menyebut bahwa dirinya masih menggunakan baju. Caca tidak perlu mengoleskannya sampai ke seluruh tubuh. Caca menyebut bahwa ini untuk jaga-jaga saja. Siapa tahu nanti Linsin mau berenang. Dan sekalian biar dirinya oleskan juga di paha Linsin. Huang Yelo pun tidak menyangka ini Dewi secantik itu memberikan layanan gratis. Huang Yelo pun yakin ini pasti cuma mimpi, sangat mustahil. Lalu sekretaris Caca mengatakan bahwa acara live streaming untuk Water Music Festival sebentar lagi dimulai. Caca pun mengerti. Caca pun pamit pergi kerja lebih dulu kepada Linsin. Caca pun bertanya apakah malam ini Linsin akan bersama dirinya. Linsin pun mengiyakan hal ini. Caca pun mengerti dan pamit pergi. Para murid Huang Yelo pun bertanya siapa Linsin itu. Caca benar-benar cuek kepada Huang Yelo tapi genit sekali sama Linsin. Huang Yelo dengan ekspresi kesalnya menyebut bahwa Caca memang top influencer dengan jutaan pengikut. Sikap begitu sangat wajar. Muridnya pun kembali bertanya siapakah Linsin ini. Huang Yelo pun balik bertanya jika mereka bertanya kepada dirinya, dirinya mana tahu. Mungkin cuma pura-pura akrab biar konten videonya ramai. Lalu Huang Yelo pun menunjuk salah satu wanita cantik lainnya yang tidak kalah dari Caca. Dan wanita itu ternyata adalah Lau Yasi. Huang Yelo pun menyebut bahwa menggoda influencer top itu masih terlalu sulit bagi mereka. Sekarang biar dirinya ajarin cara godain cewek biasa dulu. Segera Huang Yelo mendekati Lau Yasi dan bertanya apakah dia sendirian. Dirinya adalah fotografer terkenal. Lau Yasi cantik dan punya gaya keren. Huang Yelo pun bertanya apakah mau dirinya fotokan. Kalau hasilnya jelek, Lau Yasi tidak perlu bayar. Dan di saat itu Lau Yasi pun seketika menunjukkan ekspresi kagumnya. Huang Yelo yang melihat reaksi Lau Yasi menilai bahwa kamera DSLR dirinya harganya lebih dari 50.000 yuan. Tidak ada cewek yang bisa cuek melihat kamera semahal ini. Namun kenyataannya Lau Yasi telah melihat Linsin di dekat Huang Yelo dan seketika berlari memeluknya. Dan ini membuat Huang Yelo kaget. Lau Yasi pun mengatakan bahwa akhirnya Linsin kembali dari perjalanan dinas di kota Yao. Linsin bahkan tidak mengabarinya waktu Linsin pulang. Untung saja takdir mempertemukan mereka lagi. Linsin menyebut bahwa di sana dirinya terlalu sibuk. Dirinya baru saja kembali. Lau Yasi yakin Linsin pasti lelah dan bertanya apakah Linsin mau dirinya bantu supaya rileks. Linsin pun mengiyakan hal ini serta bertanya bagaimana cara Lau Yasi membuatnya rileks. Lau Yasi pun menyebut bahwa dirinya baru belajar membersihkan telinga belakang. Pemandangan ini pun membuat Huang Yelo dan yang lainnya iri. Lalu Lau Yasi pun meminta Linsin untuk berbalik agar dirinya bisa membersihkan telinga satunya. Dan pemandangan ini membuat jantung mereka hampir copot. Lau Yasi pun meminta Linsin untuk tidak bergerak dan menahan gelinya. Ini bagian dari proses pembersihan. Huang Yelo menyebut jika cewek secantik ini membersihkan telinganya, rasanya seperti di surga. Namun di saat yang sama, seorang wanita yang menyaksikan hal ini nampak sangat marah dan menyebut Lau Yasi sebagai pelakor yang selalu pakai trik murahan untuk menggoda cowoknya. Mengapa tangannya jatuh lepas begitu? Dan ternyata itu adalah Liu Cheng. Kembali mata Huang Yelo terpana dan menilai bahwa cewek itu beneran hot sekali. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.